Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini Jumat 19 Jumadil Awal, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya. Sebagaimana biasanya, setiap Jumat kita berbagi dengan anak yatim berupa santunan sebesar 1 juta rupiah, dan juga rutin kita berbagi Al-Quran sebanyak 10 Al-Quran. Dan juga ini ada amanah saya dari jamaah untuk menyampaikan kalender tahun 2002 untuk disampaikan kepada para ustadz. Pada kesempatan ini kami serahkan kepada khotib Jumat hari ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Paturi. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mendapat amanah dari Bapak Haji Budi Hastonto yang meminta doa untuk ibunda mertuanya yang sedang sakit, dan atas nama Sri Suharti binti Mangundimejo untuk mohon kita kesembuhan daripada ibu mertua. Ini kami serahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini kami terima apa yang disampaikan kepada kami berupa Al-Quranul Karim, donasi untuk anak yatim, dan kalender dari Masjid As-Sa'adah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Dan sesuai dengan amanah, mari kita iringi amal ibadah kita ini untuk turut serta mendoakan kesembuhan dari Ibu Sri Suharti binti Mangundimejo biniyati syifai laha al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Kemudian kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami masih mohon perkenan dari permohonan maaf kami karena kami sedang melaksanakan pembangunan kanopi di depan, dan juga ada litur daripada pintu dan jendela, juga ada pengecetan. Jadi kami mohon maaf kalau ini juga mengganggu ibadah daripada bapak-bapak.
Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kami mendapat dana dari YouTube. Ini yang kedua, yang pertama dapat 3 juta, yang kedua ini kami mendapat 5 juta. Alhamdulillah, dan subscriber kita sudah 18.300, di mana rata-rata setiap Jumat kenaikan subscribernya antara 1.000 sampai 2.000. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita menembus dengan angka 20.000 subscriber. Kemudian yang kedua, untuk Ahad besok ada kajian subuh yang diisi oleh Kiai Haji Ahmad Sofan Nijami. Kemudian konsumsi Jumat berkah pada hari ini disediakan oleh Bapak keluarga Datuk, dan kami mengajak kepada bapak-bapak lainnya untuk mari kita menyediakan konsumsi Jumat berkas dengan harga 15.000 per pack. Jadi kalau mau nyumbang ke masjid 15.000 satu pack saja tidak masalah, nanti kita gabungkan dengan yang lainnya. Kemudian untuk anak yatim dan kegiatan-kegiatan lainnya silahkan untuk menyampaikannya kepada kami. Untuk saya selalu mengajak dan mengingatkan untuk bersedekah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 254, infakkanlah sebagian harta Anda yang dilimpahkan, sudah kami limpahkan kepada Anda sebelum waktu tiba, di mana sedekah tidak akan berguna lagi. Kemudian bersedekahlah sekali lagi, jangan timbul penyesalan di kemudian hari, karena sedekah akan menyelamatkan kita di alam kubur sambil menunggu penantian kebangkitan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumkan aja nggak apa-apa. Umum aja. Biar aja umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'ata awalan bitaqwallahi wa ta'atih wa luzumi awamirihi wa kathrati makhafatih, fa inna taqwa syiarul mu'minin wa ditharul muttaqin wa wasiyatullahi fiyya wa fikum ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kepandaian kita bersyukur kepadanya, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, nikmat yang lebih manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita diaku sebagai umat beliau yang taat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dengan satu harapan dan doa kita, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan asy-syafa'atil 'uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tak lupa khatib berpesan kepada pribadi khatib yang penuh kelemahan dan kekurangan ini, dan juga kepada hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita tingkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini hidup kita di dunia menjadi semakin baik dan benar di sisi Allah, sehingga kelak kita akan menghadap Allah dalam kondisi mendapatkan limpahan rahmah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema penting sebagai bekal kehidupan kita di zaman yang kita lalui saat ini. Tema tentang keharusan kita menegakkan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya. Apa sabda beliau? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku pada saat terjadinya kerusakan di antara umatku, maka baginya akan mendapatkan pahala laksana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Kita tahu orang mati syahid balasannya surganya Allah. Dan satu di antara predikat orang mati syahid adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk berperang membela agama Allah. Hadis ini mengisyaratkan yang pertama bahwa menghidupkan sunnah pahalanya berlipat ganda daripada pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Karena orang yang mau menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah kehidupan umat manusia yang sudah mengalami kerusakan, itu adalah ujian dan amanah berat, lebih berat dari berperang sekalipun, sehingga orang yang menghidupkan sunnah diberikan janji, garansi, jaminan dari Allah akan mendapatkan pahala laksana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitabnya Minhajul Abidin, ketika beliau mengupas tentang bab uzlah, menjaga diri, menahan diri dari pergaulan buruk yang terjadi di tengah masyarakat, beliau katakan bahwasanya perjalanan zaman, perjalanan waktu dari dulu hingga sekarang, perjalanan ke belakang sekarang ini, atau perjalanan zaman yang semakin maju ini, tidaklah jauh lebih baik dari zaman-zaman lampau sebelumnya. Tidak lebih baik dari kualitas manusianya, tidak lebih baik dari aspek kehidupan yang dialami manusia itu sendiri. Apalagi jika dibandingkan dengan masa-masa awal kehidupan baginda Rasulullah. Sebagaimana isyarat beliau katakan, khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad, sebaik-baik masa kehidupan manusia adalah masa atau abadku. Abad di mana Rasulullah hidup, di mana saat itu Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat-sahabat beliau. Manusia-manusia yang memiliki kekuatan iman secara teguh dan kedalaman ilmu karena kedekatan dengan Rasulullah. Itulah abad terbaik. Kemudian tsummal ladzina yalunahum. Kemudian abad yang kedua yaitu abad tabi'in. Mereka pun sama, manusia-manusia yang kokoh dan teguh imannya dan dalam ilmu pengetahuannya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian abad ketiga yang diikuti oleh tabi'in. Mereka pun sama, manusia-manusia muslim, mukmin, teguh imannya, kuat ilmu pengetahuannya, dan rajin di dalam menegakkan syariat Allah. Maka setelah itu
Sesuai dengan isyarat Imam Ghazali, semakin kemari zaman tidak lagi lebih baik dari zaman yang 3 pertama tadi. Oleh karena itu, mari kita bisa simak bersama kondisi kehidupan kita. Di mana ketidak lebih baikannya zaman sekarang dengan zaman dulu. Pertama dari sisi kualitas manusia. Keimanan manusia sekarang tak seteguh imannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kedalaman ilmu manusia sekarang tak sedalam ilmunya sahabat, tabi'in dan tabi'in. Di samping itu, seiring dengan kehidupan zaman yang semakin berkembang, masalah semakin banyak, tantangan semakin luas, persoalan juga menjadi semakin kompleks dan rumit. Maka menghadapi kenyataan ini, meniscayakan kepada kita, menuntut kepada kita, bagaimana cara kita konsisten, istiqamah di dalam menegakkan syariat Islam, di mana zaman yang berubah ini telah menghadirkan banyak kerusakan, banyak mafsadat, banyak madarat, baik kerusakan sosial, kerusakan lingkungan, maupun kerusakan alam dan seterusnya. Agama dipertaruhkan kepada kita di zaman yang penuh kerusakan ini. Maka sungguh betul kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku pada saat terjadi kerusakan di tengah umatku, maka ini perjuangan besar, dia akan mendapatkan pahala laksana 100 orang yang mati syahid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ternyata Islam memberikan alternatif lain bagi kita untuk berjuang menegakkan syariat Allah. Bahwa kita kenal ada yang namanya konsep jihad sebagai pembelaan terhadap agama Allah yang kita cintai di muka bumi ini. Tetapi ingat, syariat jihad atau syariat membela Islam sebagai agama yang harus tegak di muka bumi ini bukan hanya dengan berperang, bukan hanya dengan melawan musuh yang ingin menghancurkan agama kita. Justru sebelum agama kita diganggu orang lain, justru sebelum agama kita dirongrong oleh orang non-muslim, kewajiban pertama adalah bagaimana cara kita al-ijad, menghadirkan agama, menjalankan syariat agama kita. Jika kita istiqamah menegakkan ajaran syariat kita, termasuk di dalamnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sunnah-sunnah dalam arti seluruh ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Itulah justru yang pertama. Hadirnya Islam jika kita menegakkan syariat itu. Bahwa jihad adalah konsekuensi daripada membela agama kita, betul. Tapi apa arti jihad jika kemudian kita sendiri tak pernah konsisten dan istiqamah menjalankan syariat? Tegakkan syariat, tegakkan sunnah, kemudian mari kita berbicara tentang berjihad membela agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alternatif ini memberikan gambaran kepada kita bahwa memang tidak semua orang punya kemampuan untuk berjihad di medan tempur. Tidak semua orang punya kemampuan berjihad dengan mengerahkan segala kekuatan, hartanya, raganya. Tapi ada satu peluang untuk sama seperti jihad, bahkan jauh lebih besar. Jika kita mau melaksanakan syariat Allah di tengah kerusakan manusia. Itulah perintah daripada sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, mari kita simak sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan ya Muhammad, kata Allah, in kuntum, jika sekalian kalian umat Islam, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian pula. Wa yaghfir lakum, dan juga akan mengampuni kalian pula. Dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Ayat ini melibatkan atau mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, bahwa kecintaan kita kepada Allah akan diuji dan dilihat oleh Allah. Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi. Dan kecintaan kepada Nabi akan dilihat pembuktiannya seberapa besar kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW.
Mengaku sebagai umat Nabi tapi tak mengikuti ajarannya adalah pengakuan palsu. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tak menegakkan sunnah-sunnahnya adalah kecintaan tidak asli. Kebohongan yang dibungkus dengan atas nama cinta. Oleh karena itu, jika memang kita benar-benar ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, tiada jalan lain kecuali menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam arti seluruh ajaran Rasulullah, terutama di tengah zaman yang semakin rusak, semakin buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan ayat tentang bagaimana cara kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Pintu masuknya adalah dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan jika ini kita lakukan, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, dijamin Allah pun akan mencintai kita semua yang mencintai Rasulullah, tapi dengan syarat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka siapapun kita yang istiqamah dan gigih melaksanakan sunnah Rasulullah di tengah kehidupan yang semakin rusak ini, maka cinta Allah akan mengalir kepada kita. Di saat orang luar rusak, aliran cinta akan tetap mengalir kepada kita sepanjang kita hidup dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, jaminan selain kecintaan Allah akan diberikan kepada kita. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Maksudnya apa yang diampuni? Ketika kita hidup di tengah masyarakat rusak, bisa jadi kita sering terserempet, ikut-ikutan menjadi rusak dan berbuat dosa. Mungkin tak sadar kita melakukan hal serupa seperti yang orang lain lakukan. Mungkin kita tidak tahu kita pun melakukan kesalahan seperti orang lain di luar sana yang melakukan kesalahan. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja. Tapi kalau kita masih cinta kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah, ada jaminan kesalahan kita akan tetap diampuni oleh Allah. Berbeda dengan mereka yang sudah melakukan kerusakan, tidak pula mereka mengikuti sunnah, jauh dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah garansi atau jaminan Allah kepada kita yang mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagai penutup ayat ini, Allah katakan, Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang. Bahwa di tengah kegalauan umat, di tengah kesimpang siuran atau kericuhan zaman, madarat, mafsadat, kerusakan zaman ini, bisa jadi kita berdosa, bisa jadi kita menjadi lemah, tapi ingat, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah, dijauhkan dari kerusakan-kerusakan masyarakat di sekeliling kita, kerusakan lingkungan di sekeliling kita, sehingga sekalipun tanpa sadar kita pernah terjebak dalam dosa, Allah tetap berkenan memberikan ampunan kepada kita. Dan di tengah ketidakjelasan zaman yang semakin banyak masalah ini, mungkin kita sering menemukan banyak tantangan, banyak masalah ini dan itu, tetaplah Allah akan tetap menurunkan kasih sayangnya dengan memberikan pertolongan kepada kita untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi di zaman yang kita lalui saat ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته
فقد فاز المتقون. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث من عالمي جنه وإنسه. وقال تعالى لنبيه قولا كريما تعظيما له وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا دافع المهمات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف تمام الصلاة يرحمنا الله. لا تعالى ظهر بالناس مالك الناس إلينا يمسر وصلاة سجود الناس من الجنة والناس. صلي فضل جمعة رعاتين مستقبل القبلة عنداني إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وذريته وآل بيته الكرام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا مولانا معبود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.